Oke, jadi ini namanya cacing sutra, bisa disut. Nah, ini untuk pakan belut ya, pakan hidup belut. Jadi saya juga ternak cacing sutra. Kenapa? Karena cacing sutra ini proteinnya salah satunya salah satu pakan yang memiliki kandungan protein tinggi juga sampai 65%. Ah, jadi nggak takut. Kita mau pindahin cacing sutra ini ke media baru di kolam. Ini berat lagi. Ya pula. Kalau buang lagi nak, saya tak tawar. Ini sisa-sisa kotornya. Jadi nanti cacing sutra ini akan berkembang biak dengan sendirinya. Jadi kalau nanti kalau buat pakan tinggal ambil tahun. Nanti kita kasih pakan alami juga buat cacing sutranya ya, dari ampas tahu, terus dari probiotik. Sebenarnya ini fungsinya untuk menekan biaya produksi dari belut ya. Karena kalau misalnya kita pakai pakan seperti pelet ya, kemudian pakai DM9 yang pakan khusus belut, itu kan bakal mahal ya. Dan itu kandungan proteinnya pun tidak sebaik pakan hidup. Jadi sebenarnya biaya produksi untuk pakannya ya biaya produksi pakan yang dihabiskan untuk cacing sutra gitu, karena nanti belutnya ini full kita menggunakan pakan alami cacing sutra. Ngalikin kolam koi oke. Ini kolam koi. Yuk kita sekarang lihat belut yang sedang kita pelihara. Nah sekarang saya lagi trial belut ya, dengan media lumpur tetapi menggunakan pohe ya, atau kotoran hewan dari kambing. Jadi biasanya banyak petani itu ya, para peternak pembudidaya belut itu menggunakan kotoran hewan sapi. Karena memang di tempat saya ini untuk pohe sapi ini agak jarang, jadi saya coba menggunakan pohe kambing. Nah, untuk proses fermentasinya, saya kemarin menggunakan metode anaerob. Jadi bahan-bahan gedebok pisang, jerami ya, dengan kotoran hewannya itu tidak langsung dicampur dengan lumpur dan dikasih air seperti metode kebanyakan orang. Tapi saya coba
ini dengan proses anaerob. Jadi semuanya itu dikasih EM4 ya, ditambah molase, kemudian ditutup rapat ya, sehingga proses fermentasinya itu sudah matang sebelum kita campurkan. Jadi kemarin itu sekitar 2 minggu kita proses fermentasi anaerob. Setelahnya kita langsung campur menggunakan dengan lumpur dari kolam ya. Saya nggak pakai lumpur sawah, tapi saya lumpur dari dasar kolam. Dan itu hanya proses 1 minggu setelahnya. Jadi totalnya itu 3 minggu sudah bisa ditebar bibit ya. Kemarin saya sudah coba ditebar bibit ini 10, hampir 10 kilo ya. Untuk kolam ukuran 1x2 ya. Memang beberapa peternak merekomendasikan untuk ukuran kolam 1x2 itu 5 kilo. Tapi saya coba tebar 10 kilo. Karena memang kolam di sini ini adalah kolam yang saya gunakan untuk fase trial dan error gitu. Jadi saya melakukan beberapa percobaan ya di kolam ini ya. Salah satunya tadi penggunaan kotoran hewan dengan kambing dengan metode anaerob. Kemudian saya juga mencoba dengan menaikkan kapasitas produksinya menjadi 10 kg dalam kolam ukuran 1x2 meter ini. Nah bisa dilihat ini sebenarnya secara tekstur memang lebih bagus dari kotoran hewan sapi karena di sini masih ada bentuk-bentuk dari kotoran hewan kambingnya ya, masih pada bulat-bulat. Tapi sebenarnya ini udah matang dan tidak berbau kotoran kambing juga, baunya sudah bau lumpur gitu. Kalau ngomongin gas amoniak sebenarnya tidak mungkin suatu kolam fermentasi ini tanpa adanya gas amoniak gitu. Karena di dalamnya ada mikroorganisme yang memang berfungsi untuk memfermentasi gitu ya. Tapi memang kadar amoniaknya ini mungkin kita bilang ini rendah karena memang ada alat ukur untuk mengukur kadar amoniak ya. Kemarin sebelum saya tebar ini sudah saya ukur ya kadar amoniaknya dan ini di dalam masih di ambang batas wajar. Kemudian kita juga ukur dengan pH meter ya. pH airnya ini harus juga standar ya, kemudian suhu airnya ini juga harus standar. Jangan sampai medianya ini nggak bikin nyaman buat belut ya. Jadi saya sudah tebar tadi sebelum take video ini untuk pakan belutnya. Ini saya tebar ya di area sini untuk cacing putranya. Biasanya memang belut tidak keluar di siang hari ya. Ini saya ambil video di sore hari ya. Jadi biasanya belut ini mulai mencari makan ini dari sore sampai malam karena belut ini merupakan salah satu hewan nokturnal ya. Kebetulan jenis belut yang saya gunakan itu bukan Mopterus albus ya. Kalau Mopterus albus itu kan belut sawah. Belut yang saya gunakan ini adalah Synbracus belengensis ya, kalau nggak salah, belut rawa. Oke, sekian dulu video saya. Nanti selanjutnya mungkin akan saya bagikan video lebih mendetail dari proses pembudidayaan belut ya. Oke, terima kasih.